Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita doa belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar kalian semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya berarti ini hadir semuanya ya untuk pembelajaran matematika. Atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semuanya, berarti semuanya semangat sekali ya untuk belajar matematika pada kali ini. Jadi, jika pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai limit fungsi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari limit fungsi, yaitu turunan fungsi aljabar. Ada yang tahu apa itu turunan? Belum tahu ya? Kalau belum tahu, intinya pada pembahasan kali ini yang pertama kita akan mempelajari apa itu turunan dan bagaimana cara mencari nilai turunan. Turunan adalah bentuk sebuah fungsi yang mengalami perubahan akibat perubahan nilai masukan. Kalau masih bingung, sederhananya gini, turunan memiliki subfungsi. Jadi, apabila subfungsi itu berubah, maka fungsinya juga ikut berubah. Misal nih, kita ngomongin masalah perpindahan jarak terhadap waktu. Jika kecepatan sesaatnya berubah, maka jarak benda pun, perpindahannya pun akan berubah. Nah, perubahan kecepatan sesaat dan posisi benda yang bergerak tadi dibahas dalam model matematika dalam materi aljabar, sehingga turunan sebuah fungsi aljabar adalah proses perubahan nilai akibat adanya perubahan variabel di dalamnya. Berdasarkan definisi tadi, saya akan tuliskan bentuk dari aljabar. Oke, tadi kita bahas mengenai turunan ya. Jadi, hal yang harus kita ketahui sebelum kita bahas cara mencari turunannya adalah bentuk umum dari turunan itu sendiri. Nah, perhatikan ke depan. Di sini ada tulisan f aksen x yang menunjukkan bahwa turunan dari fx. Coba perhatikan. Di sini terdapat fx plus h yang menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam fungsi tersebut. Lalu, setelah mengetahui bentuk umumnya, kita perlu mengetahui sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar itu sendiri. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Ada yang tahu? Tentunya kita perlu mempelajari sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar itu agar kita dapat menentukan nilai turunan dari suatu fungsi aljabar. Soalnya itu kayak yang membantu kita dalam menentukan nilai turunan dari suatu fungsi aljabar. Sifat-sifatnya ada berapa? Ya, ada 5 sifat yang perlu kita pahami untuk membantu kita dalam menentukan nilai turunan dari fungsi aljabar. Ya, sembari menunggu saya menuliskan sifat-sifat dari turunan itu di depan, silakan kalian baca buku paket kalian. Di situ ada materinya, pelajari terlebih dahulu di halaman 16.
Ya, silakan tarik ke depan. Gimana? Tadi udah baca, udah paham atau belum? Belum ya? Kalau belum, perhatian ke depan ya. Nanti kalau udah ada contohnya, insya Allah bisa. Oke, sifat yang pertama. Jika fx sama dengan u ditambah dengan v, maka f aksen x atau turunannya adalah u aksen ditambah dengan v aksen. Gimana? Paham? Jadi jika bentuk dari fungsinya, fungsi awalnya u ditambah dengan v, maka bentuk turunannya adalah dengan menurunkan dari masing-masing fungsi, sedangkan operasinya masih tetap sama, itu penjumlahan. Paham? Kalau sifat yang pertama paham, berarti yang kedua juga paham. Yang kedua ini hanya berbeda pada operasinya. Jadi jika fx sama dengan u dikurangi dengan v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikurangi dengan v aksen. Kemudian untuk sifat yang ketiga, jika fx sama dengan u dikalikan dengan v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikalikan dengan v ditambah v aksen dikalikan dengan u. Beda ya, kalau perkalian seperti ini. Kemudian untuk sifat yang keempat, jika fx sama dengan fu, maka f aksen x sama dengan f aksen u dikalikan dengan u aksen. Yang terakhir, sifat yang kelima, jika fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen dikalikan dengan v dikurangi v aksen dikalikan dengan u dibagi dengan v kuadrat. Gimana? Jadi 5 sifat ini harus kalian pahami untuk membantu kalian dalam menentukan nilai turunan dari suatu fungsi aljabar. Paham ya? Gampang lah. Yang pertama dan kedua hanya berbeda pada operasi bilangannya, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian pada sifat yang ketiga dan sifat yang kelima, berbedanya hanya pada jika yang ketiga itu tidak dibagi dengan v kuadrat, maka pada sifat yang kelima itu dibagi dengan v kuadrat. Kemudian sifat yang keempat ini yang berbeda dari yang lainnya. Selain dari sifat fungsi turunan aljabar, masih ada satu hal yang harus kita pelajari agar kita dapat menentukan nilai turunan dari suatu fungsi aljabar. Ada yang tahu apa? Apa? Ya, betul. Dasar turunan fungsi aljabar. Ada berapa ya? Ada yang tahu? Berapa? Yang keras? 2. Oh iya, betul sekali. Ada 2 dasar turunan fungsi aljabar. Yang pertama, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n min 1. Yang kedua, jika fx sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n
kali A dikalikan dengan X pangkat N min 1. Oke. Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai dasar turunan fungsi aljabar, saya punya media pembelajaran berupa papan turunan. Sebentar ya. Nah, ini dia papan turunan yang bisa kita gunakan untuk menentukan turunan dari suatu fungsi aljabar. Kita perhatikan yang pertama, jika fx sama dengan x pangkat n. Nah, di sini x-nya merupakan variabelnya ya. Dan nilai n-nya sama dengan 3. Maka turunannya merupakan n. Ini kita ambil, kita taruh depan. Terus pangkatnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Oke, yang kedua, misalkan x pangkat 3 ini memiliki nilai koefisien sama dengan 4. Ayo, ada yang mau bantu ke depan? Silakan. Sana gitu. Nah, ini ya. Yang pertama berarti turunan dari 4x pangkat 3 adalah 3 dikurangi 4 2 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12x pangkat 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan kalian berdiskusi secara berkelompok ya. Kita hitung 1 sampai 5. 1 sampai 4 aja. 1 sampai 4 ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, yang tadi menyebutkan nomor 1 silakan bergabung dengan yang menyebutkan nomor 1 dan seterusnya. Jadi kita ada 4 kelompok. Oke, untuk kelompok pertama silakan tulis ya soalnya. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2. Berapa nilai turunannya? Yang kelompok kedua, Fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2. Untuk kelompok 3, Fx sama dengan dalam kurung x ditambah 2 dikalikan dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi 5. Terus kelompok terakhir, Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 1. Silakan kalian diskusikan selama 15 menit. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, masih ada yang bingung ya. Jadi untuk kelompok 1 itu kita menggunakan sifat yang pertama. Terus untuk kelompok 2 menggunakan sifat yang kedua. Kelompok 3 menggunakan sifat yang ketiga. Dan kelompok 4 menggunakan sifat yang kelima. Silakan diskusikan. Untuk sifat yang keempat ini akan saya jelaskan sendiri. Jika fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 5, maka f aksen x sama dengan berapa? Langkah yang pertama, kita misalkan yang ada di dalam kurung ini merupakan u. Jadi misal u sama dengan 2x plus 3. Kemudian kita cari turunannya. U aksen sama dengan berapa? Turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari 3 adalah 0. Jadi 0 nggak usah ditulis ya. Kita tulis yang depan aja. Jadi u aksen sama dengan 2. U aksen ini bisa tulis dengan du per dx sama dengan 2. Maka dx sama dengan du per 2. Jadi fx sama dengan u pangkat 5.
Karena tadi kita memisalkan U sama dengan 2x plus 3. Kemudian F aksen X sama dengan 5 dikalikan U pangkat 4. Paham? Selanjutnya jangan lupa dikalikan DU per DX. Karena kita menurunkan terhadap X sedangkan yang diketahui itu U, jadi kita tambahkan DU per DX. Lalu DU per DX ini sudah kita tahu nilainya sama dengan 2, berarti 5 dikalikan U pangkat 4 dikalikan 2 sama dengan 10 U pangkat 4 sama dengan 10 dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4. Sampai sini paham? Oke ya, sekarang lanjut yang tadi sudah saya beri soalnya, dikerjakan secara kelompok. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan ke depan. Ya, karena waktu diskusi sudah habis, silahkan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusi ke depan. Terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 1, sudah sangat jelas ya. Kemudian silakan kelompok 2, 3, dan 4 menyampaikan kritik, saran, atau pertanyaan, silakan. Ya, waktu saya berikan kepada kelompok 2, silakan presentasi. Terima kasih kepada kelompok 2, tadi sudah sangat jelas ya. Jadi selain menggunakan sifat yang kedua, tetapi juga menggunakan dasar turunan fungsi aljabar yang kedua juga. Masih ingat tadi ya? Oke, yang kelompok 1, 3, dan 4 silakan seperti biasa menyampaikan kritik, saran, maupun pertanyaan. Sekarang waktunya untuk kelompok 3. Ya, seperti biasa silakan kelompok 1, 2, dan 4 menyampaikan kritik, saran, dan juga pertanyaan. Untuk yang terakhir, kita berikan waktu kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang lain jangan lupa memperhatikan, itu di belakang jangan ngantuk ya, jangan lagi tidur. Oh ya, terakhir ya, jangan ada yang patah semangat, masih semangat bahwa walaupun udah siang. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 mengomentari penjelasan dari kelompok 4 dan kritik dan saran jangan lupa. Terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik hasil diskusinya. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai turunan, saya mau kasih tugas secara individu ya. Jangan lupa dikerjakan, besok langsung dikumpulkan loh. Oke, tulis ya. Yang nomor 1, jika fx sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 dikurangi 2 kurung tutup pangkat 4. Nomor 2, jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 dibagi dengan 3x dikurangi 4. Nomor 3, jika fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 5 dikalikan dalam kurung 4x pangkat 3 dikurangi 3x. Kemudian yang terakhir, jika fx sama dengan x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 4 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 11x. Silakan kalian cari turunannya masing-masing ya. Kalau bisa ngerjain sendiri, besok jangan lupa dikumpulkan. Jadi tugasnya dikerjakan di kertas folio, kasih identitas kalian, jangan lupa nama dan juga nomor absen. Besok langsung dikumpulkan di awal pembelajaran. Ya, demikian materi turunan yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat karena turunan ini itu juga berguna bagi kalian untuk
menentukan titik maksimum suatu garis di suatu kurva. Jadi kayak rumus cepat gitulah. Daripada kalian menggunakan grafik, dengan turunan ini itu lebih cepat. Kemudian selain itu, selain di matematika juga ada penggunaan turunan untuk bidang fisika dan lain-lain. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari lawan dari turunan atau anti turunan. Ada yang tahu apa? Belum tahu ya, pasti ini belum pada baca semuanya nih. Jangan lupa baca buku ya di rumah ya, jangan lupa belajar. Jadi selain anti turunan itu merupakan integral. Oke, minggu depan kita akan mempelajari mengenai integral. Jangan lupa dibaca dulu biar ketika saya menjelaskan kalian udah masuk, udah nyambung ya bicaranya ya. Jangan lupa, oke? Kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan doa pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.